Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan di pagi hari ini, sementara banyak saudara-saudara kita yang hari ini menderita sakit. Dan bersyukur Bapak Ibu dengan sehatnya itu diberikan kemudahan, keringanan untuk melangkahkan kaki menuju masjid ini, ya, menuju majelis yang paling mulia. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan tambahan ilmu walaupun sedikit. Ya. Saya yakin Bapak Ibu ilmunya sudah banyak. Hari ini disambung, ditambah lagi sehingga semakin banyak. Mudah-mudahan dengan semakin bertambah ilmu kita akan menyuburkan iman kita, sehingga dengan iman yang subur kita akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah kata Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak bersolawat kita selalu ingat Rasulullah, ingat ajaran-ajarannya, dan kita faham betul bahwa Rasulullah adalah suri teladan kita, menjadi idola dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mencontoh, mensuri teladani, menghidup-hidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan mendidik generasi soleh, ya. Mendidik generasi yang soleh. Ini lewat ya. Tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak sekali. Ya, di alam sekitar kita, termasuk tidak usah jauh-jauh pada diri kita, ya, pada diri kita ini menjadi bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantung kita berdetak setiap menit 60 detakan dengan otomatis. Tidak ada kabel, tidak ada jalur apa-apa yang menghubungkan jantung kita. Itu merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di antara tanda-tanda kebesaran Allah dalam ilmu kimia itu ada istilah, ya, unsur. Ya, kalau masih dulu belajar di SMA atau di SMK itu kalau belajar kimia ada unsur. Ya, kebetulan saya guru kimia. Ya, jadi unsur itu ada 108. Ditambah lagi yang ditemukan baru mungkin sudah 113 sekarang. Ada 113 unsur di muka bumi ini
yang disediakan Allah kepada kita. Di antaranya Na, natrium, ya. N, nitrogen, ya. C, karbon, Cl, klor, ya. Kemudian ada senyawa. Senyawa itu gabungan unsur-unsur. Yang paling terkenal air. Air itu senyawanya rumusnya H2O. Garam dapur, ini ibu-ibu sering pakai NaCl, ya. Kemudian sianida, racun yang untuk meracun Mirna dulu, ya. Nah, rumusnya Cn, ya, sianida. Nah, Na, natrium itu unsur yang sangat berbahaya, ya, sangat eksplosif. Terkena air aja itu bisa meledak kalau jumlahnya cukup banyak, ya. Mengeluarkan api, ya. Itu natrium. Kemudian Cl, klor, ya. Itu bentuknya gas, ya. Gas klorin berwarna kuning kehijauan, sangat beracun. Ya, di pegunungan, misalnya di Dieng gitu, ada gas, itu harus hati-hati karena itu kalau warnanya kuning kehijau-hijauan itu bisa gas klorin, maka itu akan sangat meracuni, bisa berbahaya, ya. Tapi Bapak Ibu ketahuilah, ya, ini Na dan Cl ini kalau bergabung, ya, menjadi senyawa maka menjadi NaCl, ya. NaCl itu garam dapur, ya. NaCl itu garam dapur, sangat berguna, dibutuhkan semua orang, insyaallah. Jadi Na itu berbahaya, klor juga berbahaya, beracun, tapi kalau sudah jadi senyawa NaCl menjadi zat yang sangat bermanfaat, dibutuhkan semua orang, insyaallah, ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah kalau makan itu garam di masakannya jangan banyak-banyak, tapi sebelum makan itu garamnya ini dulu, dimakan dulu gitu, garam saja. Itu sunnahnya begitu malah. Jadi tidak terlalu banyak di masakannya, tapi garamnya pakai tangan gitu, terus ditaruh di lidah kita. Itu garam dapur, ya. Bapak Ibu kalau mengkonsumsi garam dapur itu, Masya Allah, itu berapa garam dapur yang sudah ke rumah Bapak Ibu itu sudah melewati berapa orang. Pabriknya di Lamongan, ya. Kemudian dikirim ke grosir, dikirim di Kulak, di toko dekat rumah panjenengan, terus panjenengan beli. Itu luar biasa, itu siklusnya luar biasa sekali. Itu garam, gitu. Dan Allah sudah menciptakan garam itu, sudah ada, tinggal air laut, ya, dikeringkan, jadilah garam, tinggal ditambahi yodium, maka namanya garam yodium yang ada di rumah-rumah kita, insyaallah, ya. Kemudian C, karbon, ya. Itu areng, kalau bahasa Pekalongannya areng. Zat yang berguna untuk proses pemurnian dalam dunia industri, ya. Dan untuk bakar sate, kalau di Pekalongan untuk bakar sate, ya. Karbon, areng, ya. Kalau orang Jepang pesan ke Indonesia areng tapi dari bambu. Areng dari bambu. Jadi bambu dibuat areng,
terus dikirim, diekspor ke Jepang. Nah, orang Jepang kalau masak nasi atau masak karbohidrat itu airnya dikasih areng dari bambu. Nah, apa manfaatnya? Dia akan menyerap racun-racun yang ada di makanan itu, calon makanan. Karena kita tahu beras, tumbuh-tumbuhan apa itu kan disemprot pakai pupuk. Nah, itu otomatis ada sedikit banyak zat kimia yang masuk ke dalamnya. Maka untuk menarik itu diantaranya caranya kalau orang Jepang itu dengan areng dari bambu. Jadi dimasukkan ke dandang itu ya, ada kukusan, airnya dikasih itu, nanti menyerap zat-zat kimia yang ada di makanan itu karbon. Kemudian nitrogen, ya, nitrogen merupakan zat yang sangat berguna dalam dunia medis, ya. Bahkan sekarang digunakan untuk mengisi ban mobil, ya, ban mobil yang diisi dengan nitrogen itu lebih stabil, ya, nitrogen. Jadi kalau panjenengan ban mobilnya pingin bagus, ya motor juga enggak apa-apa, boleh-boleh juga itu diisi pakainya gas nitrogen. Nah, kalau C dan N ini bergabung menjadi senyawa, maka menjadi CN. CN itu racun sianida yang sangat berbahaya. Jadi karbon bermanfaat, nitrogen sangat bermanfaat, tapi kalau bergabung menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Sementara tadi natrium itu bahaya, klor juga beracun, tapi kalau bergabung menjadi sesuatu yang manfaat. Insyaallah. Itulah karunia Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau belajar begitu, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan ilustrasi tadi di atas, ya, dari pasangan suami istri yang soleh bisa lahir anak yang nakal. Ya, jadi tadi natrium, apa namanya, ya, natrium yang berbahaya, klor yang berbahaya bergabung menjadi NaCl. Jadi sesuatu dari keluarga yang mungkin kurang bagus, tapi kemudian mendapatkan lingkungan yang bagus, akan menjadi generasi yang bagus. Tapi sementara bisa jadi dari karbon yang manfaat, kemudian nitrogen yang manfaat, tapi menjadi racun. Dari keluarga yang soleh bisa lahir generasi yang tidak soleh atau nakal atau toleh, bahasa Arabnya toleh. Jadi kalau soleh itu bagus, kalau toleh itu tidak bagus. Mengapa? Salah pendidikan. Salah pendidikan, salah berada di tempat yang tidak kondusif, yang tidak mendukung. Gitu. Nah, maka ini menjadi sangat penting bagi kita, menjadi pelajaran bahwa begitu pentingnya lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan rumah kita yang mendukung untuk terbentuknya anak-anak yang baik, yang soleh itu. Nah, Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim
dzurriyyatan dzi'afah khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadida wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah khawatir ya. Jadi orang-orang yang beriman itu hendaklah khawatir apabila lautaraku min khalfihi, meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan dzi'afa, keturunan yang lemah ya, keturunan yang lemah, dzurriyyatan dzi'afa, lemah akalnya, lemah fisiknya, lemah akhlaknya, lemah akidahnya, lemah ekonominya. Nah, itu kita harus khawatir kata Allah. Kemudian khafu 'alaihim, takut ya atas kelemahan generasi yang kita tinggalkan itu. Nanti gimana anak-anak kita kalau dia lemah akidahnya, lemah ekonominya dan sebagainya, khawatir gitu. Oleh karena itu kemudian jalan keluarnya falyattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah engkau berkata kepada mereka dengan qaulan sadida ya, ucapan yang syadid, yang membekas. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi Bapak Ibu diminta khawatir oleh Al-Quran, kemudian khawatir kalau generasi anak-anak kita menjadi generasi yang lemah, khawatir jalan keluarnya adalah usaha, ikhtiar ya, ikhtiar yang bagaimana? Ikhtiar bukan tidak takwa. Jadi ikhtiarnya jangan menuju kepada tidak takwa. Kalau ikhtiarnya tidak takwa, maka akan lahir anak-anak yang toleh, anak-anak yang tidak soleh, anak-anak yang nakal ya. Kemudian mestinya usaha yang kita lakukan adalah usaha takwa, menuju kepada takwa. Maka kalau itu yang kita lakukan, maka akan lahir anak-anak yang soleh. Jadi ini dari ayat tadi kira-kira kesimpulannya seperti itu. Jadi khawatir tapi tanpa usaha, nggak bisa. Khawatir itu kemudian khawatir generasi anak-anak kita nanti menjadi generasi yang lemah, maka kita harus berikhtiar sekuat tenaga, berdoa sekuat tenaga. Tentu saja ikhtiarnya dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti usaha takwa itu seperti apa? Nanti saya jelaskan di belakang. Ada rumusan dari Ali bin Abi Thalib, 3 kali 7 kali 3 ya, dalam mendidik anak ya. 7 tahun pertama anak orang tua, ini kata Ali bin Abi Thalib. Jadi 7 tahun pertama anak orang tua ya, ini kemana saja orang tuanya ini yang berperan ya. 7 tahun kedua anak dibimbing dan diarahkan ya, sudah mulai SD itu dibimbing dan diarahkan. 7 tahun ketiga dan seterusnya anak didampingi ya, menjadi teman atau menjadi mitra dialog gitu. Ini rumus dari Ali bin Abi Thalib. Tapi terkadang yang terjadi ya, umur berapa saja orang tuanya masih dominan gitu. Orang tuanya masih dominan, terus ngawasi terus gitu. Anaknya dipantau terus gitu. Padahal mestinya kalau sudah 7 tahun ketiga berarti 21 ya, lulus SMA itu sudah menjadi mitra.
Ya, menjadi didampingi saja, anak didampingi saja. Gitu. Ada buku bagus itu. Ya. Jadi apa namanya, ada keluarga yang bapaknya ini ya istri dan suami istri ini luar biasa dalam pendidikan anaknya, mendampingi anaknya, dan setiap 1 bulan sekali itu digilir. Anak pertama disuruh bikin program. Kamu mau bikin program apa? Silahkan. Mau pergi kemana? 1 hari dari pagi sampai sore, didampingi bapaknya atau ibunya. Syaratnya hanya 1, mau cerita, gitu. Mau cerita sama bapaknya atau ibunya. Jadi bapak ibu, cerita anak kepada orang tua itu penting sekali. Jangan sampai anak-anak kita tidak mau cerita kepada kita, yang rahasia maupun yang tidak rahasia. Ceritanya kepada orang lain, itu bahaya sekali. Kalau orang lainnya itu pinter bisa diarahkan, tapi kalau orang lainnya ini tidak pinter bisa terjerumus gitu. Oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana caranya anak-anak kita itu terbuka dengan kita. Nah ini orang ini, keluarga ini, anaknya 4 itu setiap anak diberi waktu khusus 1 bulan sekali untuk pergi kemana saja. Dia yang memprogram, orang tuanya mengikuti, bayari gitu. Nah satu ketika anak perempuan yang masih SMP kelas 2 itu giliran membuat acara didampingi bapaknya. Acara hari ini ya, katanya, pertama kita naik sepeda ke pantai. Sepulang dari sepeda kita nonton di bioskop. Habis itu kita makan di restoran ini. Tidak apa-apa, kata bapaknya, silahkan dibuat aja katanya, yang wajar-wajar saja. Tapi syaratnya 1, mau cerita sama bapaknya tentang kehidupan sehari-harinya. Nah anak perempuan ini waktu cerita, ya katanya, di kelas saya SMP kelas 2 itu ada anak pindahan, laki-laki ganteng. Gitu. Yang cerita ini anak perempuan gitu. Ada anak pindahan, laki-laki ganteng, matematikanya pinter, bahasa Inggrisnya pinter gitu. Terus gimana? Nah itu teman-teman saya yang cewek itu pada seneng gitu, pada tertarik gitu, ingin menjadi pacarnya gitu. Nah bapaknya kemudian memancing, nah kamu juga pingin nggak jadi pacar? Gitu. Ya apa namanya, sebenarnya sih pingin katanya gitu, tapi berdasar lihat ada teman saya kelas 3 itu dulunya enggak punya pacar, itu temennya banyak. Setelah punya pacar itu temennya pada menjauh, dan dia hanya punya teman tuh 1 tok, pacarnya itu. Ke kantin berdua, ke perpustakaan berdua, hanya berdua saja, teman yang lainnya menjauh. Jadi gimana? Saya enggak mau pacaran gitu. Ini anak bro. Jadi pinter bapaknya ini. Jadi anaknya itu tidak dilarang pacaran, tapi memutuskan sendiri untuk tidak pacaran. Ini sang bapak ini, anaknya laki-laki itu senangnya basket. Itu kalau ada event-event tertentu anaknya bertanding, itu pasti bapaknya duduknya paling depan, lihat anaknya bertanding. Suatu ketika bapaknya sedang ikut training di Jakarta, gitulah gampangnya.
Terus anaknya bertanding di Pekalongan, itu minta izin trainingnya untuk mendatangi anaknya yang sedang lomba basket. Masya Allah, sampai segitunya. Jadi sampai segitunya care-nya itu, perhatiannya orang tua terhadap anak itu segitunya. Setiap anaknya bertanding itu disupport sehebat-hebatnya, karena itu positif. Ya, main basket kan positif, olahraga, dia punya sportivitas gitu. Untuk bisa juara itu kan harus sportif gitu, harus berjuang dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu orang tuanya mensupport luar biasa sekali. Nah itu Bapak Ibu kaitannya dengan 7 rumus ini, ya, 3 kali 7 kali 3 ini. Jadi 7 yang terakhir sampai seterusnya 21 tahun ke atas itu anak-anak menjadi didampingi dan menjadi mitra dialog. Gitu. Usahakan anak-anak yang memutuskan dia sendiri mau apa. Gitu. Itu rumus dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian renungan awal ya bagi para orang tua kaitannya dengan pendidikan anak, itu ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, sahih gitu ya. Setiap bayi yang lahir atas dasar fitrah suci, ya, seperti kertas putih, ya. Kemudian kedua orang tuanya lah yang kemudian membuatnya menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, atau menjadi Majusi, atau menjadi Islam. Itu orang tuanya. Jadi peranan orang tua itu luar biasa sekali, kata Rasulullah. Orang tuanya yang akan mencetak anak-anaknya. Kertas yang masih putih itu mau dilukis apa, mau digambar apa, itu peranan orang tua di situ. Ya, dari mulai 7 tahun pertama, 7 tahun kedua sampai 7 tahun terakhir. Bukan siapa-siapa, ya, peranan orang tua berdasarkan hadis ini. Nah, kalau terjadi anak yang seperti ini, maka bukan salah si kecil, ya. Nah, tanggung jawab yang melekat pada orang tua menurut Al-Quran adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 16. Jadi tanggung jawab kita yang melekat pada Bapak Ibu sebagai orang tua adalah bagaimana kita, suami istri dan anak-anak kita itu terbebas dari api neraka, terjerumus ke dalam kehinaan, kecelakaan, dan kedzaliman. Itu tanggung jawab yang melekat. Ya. Nah, tahap awal dalam pendidikan anak, ya, dalam melukis, membentuk, menggambar anak-anak kita, itu memberi teladan, ya, memberi teladan. Ini yang paling utama, ya. Ya, kira-kira kalau bapaknya tatonan gitu ya, kalau tatonan tuh biasanya nggak mau pakai baju karena tatonya biar kelihatan. Gitu. Ya, anaknya kira-kira begitu. Ya, kalau bapaknya
suka minum-minum keras ya nanti anaknya seperti itu. Jadi teladan. Kalau bapaknya ngomongnya keras, bapak ibunya sering marah-marah, ya nanti anaknya tidak jauh gitu, sering marah-marah. Maka ada etika, kalau bapak ibunya bertengkar, itu jangan dikira anak-anak nggak ngerti gitu. Anak-anak ngerti, ini tutup telinga ini, karena bapak ibunya bertengkar. Maka kalau mau bertengkar lihat-lihat ada anaknya enggak gitu. Karena itu akan mempengaruhi kejiwaan anak ya. Ada namanya Jeffrey Lang ya, orang Amerika namanya Jeffrey Lang, itu dosen matematika di sebuah perguruan tinggi di Amerika. Ya, bapaknya pastor, ibunya biarawati. Gitu. Jadi bapaknya pastor, ibunya biarawati. Tapi bapak ibunya ini tidak pernah akur dengan ibunya. Setiap hari itu isinya tukaran tok. Padahal pastor sama biarawati, dan bapaknya kalau marah-marah itu ngamuk gitu. Nah, Jeffrey Lang sebagai orang yang berpengetahuan, ahli matematika, itu suka bingung. Ini gimana gitu. Dia buka Alkitab tidak menemukan jawabannya. Tidak menemukan jawabannya. Dia buka literatur pendidikan tidak menemukan jawabannya. Ini gimana? Kenapa Tuhan kok seperti ini menjadikan keluarga ini yang ngerti agama tapi kok seperti ini gitu. Nah, suatu ketika ada mahasiswanya yang ngasih Al-Quran sama Jeffrey Lang ini. Ditaruh saja di meja kantornya Al-Quran itu. Kemudian masih tahu, Pak, tadi saya memberi sesuatu kepada Bapak ya. Kalau Bapak berkenan, mudah-mudahan Bapak bisa membaca gitu. 1 hari, 2 hari, sampai hari ke-7 itu baru dibaca. Hari ke-7, cobalah iseng-iseng saya baca Quran itu. Dibaca Quran itu ya. Ada tafsir namanya, Qurannya itu tafsirnya Yusuf Ali ya, dalam bahasa Inggris ya. Tafsir Yusuf Ali itu dalam bahasa Inggris. Itu dibaca ayat 1, ayat 2, ayat 3. Semakin tertarik. Sampai ayat 30 Al-Baqarah ayat 30, itu dia sudah menemukan jawaban persoalan kehidupannya, keluarganya, bapak ibunya. Kenapa bertengkar terus? Itu sudah ketemu jawabannya setelah membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ayat 30. Ayat 30 itu penciptaan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya. Tertarik dia, akhirnya dia baca Al-Quran itu terus, kejar terus sampai khatam. Coba, Masya Allah, dengan tafsirnya, tafsir ringkasnya gitu. Hari berikutnya dia semakin tertarik, akhirnya Jeffrey Lang ini menyatakan diri masuk Islam. Itu dosen Amerika. Jadi Bapak Ibu, kita punya kitab suci Al-Quran yang luar biasa ya. Oleh karena itu sangat rugi jika kita tidak mengkaji dan memanfaatkannya. Nah ini dan di dalam Al-Quran itu terkandung ayat Al-Quran yang mengatakan tentang keteladanan ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh suri teladan yang paling baik. Kemudian di ayat yang lain
Rasulullah itu di alam dipuji sama Allah SWT dengan pujian yang sangat tinggi. Apa pujiannya? Wa innaka la'ala hulukin azim, wa innaka la'ala hulukin azim, dan engkau Muhammad mempunyai akhlak yang azim. Azim itu agung, dahsyat gitu. Nah, akhlak itulah yang agung, itulah menjadi teladan dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu, mendidik anak itu utamanya adalah yang pertama kali memberi contoh suri teladan yang baik. Nah, sialnya ya, atau kurang baiknya begini, di keluarga diberi contoh yang baik, setelah di masyarakat banyak contoh yang tidak baik. Lah itu yang repot itu. Ya. Yang memberi contoh tidak baik gitu, itu di masyarakat, di rumahnya di imit-imit gitulah, pokoknya luar biasa contohnya, bapak ibunya itu hati-hati betul ngasih contohnya yang baik, tapi kemudian keluar di masyarakat banyak contoh yang tidak baik gitu. Kemarin geger di Bandung, ada ustadz apa itu 12 santrinya itu bikin jelek pesantren saja gitu. Ternyata setelah diselidiki itu Syiah, karena di dalam Syiah itu dibolehkan nikah mut'ah, kawin kontrak ya. Bapak Ibu, saya nikah 1 malam jam 6 sampai jam 6 pagi, ini maharnya. Besok jam 6 sudah tinggal. Pada saat berhubungan hamil ya sudah, itu tanggung jawab sendiri. Itu di dalam Syiah itu berlaku seperti itu. Insya Allah ya. Nah, oleh karena itu hati-hati di dalam kita mengantarkan pendidikan anak-anak kita, karena di luar rumah kita luar biasa dahsyatnya. Pejabat yang sekolahnya tinggi ternyata korupsi, itu tidak memberi contoh gitu. Nah, seperti itu banyak sekali di tengah-tengah masyarakat. Nah, tinggal kita kuat enggak mengendalikan hal-hal yang seperti itu pada keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, tentu saja harus ada kerjasama suami istri ya di dalam pendidikan anak ya. Jangan sampai ibunya bilang A, bapaknya B gitu. Bapaknya B, ibunya A, nggak pernah sama gitu. Nah, mestinya kalau bapaknya A ya ibunya A, terus sama gitu. Terus gitu. Kalau misalnya suami mengatakan begini, istri tidak setuju, diem, nanti dibahasnya nanti gitu. Kalau anaknya sudah tidak ada, dibahas gitu. Jangan di depan anak. Jadi bapak ibunya tidak sepakat di depan anak gitu. Wah, itu bahaya sekali. Jadi kalau tidak setuju, diem, nanti kalau anaknya sudah tidak ada baru dibahas. Saya tadi nggak setuju kalau bapak begini gitu. Kalau ibu begini saya nggak setuju gitu. Tidak setujunya di mana? Terus disepakati, baru keluarnya ke anak satu. Nah, itu kerjasama suami istri itu sangat diperlukan dalam pendidikan anak. Jadi bapaknya melarang, ibunya wis ra apa-apa gitu. Bapaknya melarang tapi ibunya wis ra apa-apa gitu. Angel. Susah kalau begitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tidak memanjakan anak ya. Ya, diberi mainan kemudian tanpa kontrol
ya. Nah itu. Jadi kalau kita sanggup membelikan mainan, yang tidak kalah pentingnya adalah mengontrol anak kita itu berapa jam setiap dibolehkan untuk bermain itu. Ya, dulu ada PlayStation dan sebagainya diatur. Sekarang HP, Masya Allah, luar biasa. Kita di rumah tidak boleh ada HP, tidak bisa Bu. Wong ibunya juga, bapaknya juga aktif ber-HP-nan gitu. Masa anaknya tidak boleh gitu. Lucu kan gitu. Tidak bisa gitu. Dulu ada pesantren di Cirebon ya, itu tidak boleh ada TV di keluarganya, situ tidak ada boleh TV ya, tapi kemarin saya ke sana sudah ada TV, sudah ada internet gitu. Saya bilang tidak bisa itu perkembangan teknologi itu ya diikuti tapi harus dikendalikan. Itulah yang tidak mudah juga itu ya, tidak mudah gitu. Maka anak-anak kita tidak kuper, tidak kurang pergaulan, tapi mengikuti pergaulan, mengikuti teknologi, tapi orang tuanya harus mengendalikan. Ya. Saya dulu anak laki saya gitu. Kalau kamu pingin main PlayStation, ya pingin ya. Kalau liburan hari Jumat, liburnya Jumat di SD dulu, saya kasih uang 1 jam berapa Le? 2.000 ya. Kamu mau berapa jam? 2 jam 4.000. Saya kasih main PlayStation 4 jam, 2 jam gitu. Setelah itu sudah selesai. Hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa enggak main PlayStation gitu. Saya enggak beli PlayStation di rumah gitu. Tapi tetangga saya ada yang menyewakan, ya sudah tinggal sewa saja. Tiap 1 jam 2.000 gitu. Nah itu pola-pola pendidikan seperti itu memang harus kita pelajari. Dan memang Bapak Ibu kan bukan lulusan IKIP, bukan lulusan IKIP semua, lulusan jurusan pendidikan semua. Maka kita harus belajar sendiri, diantaranya ngaji seperti ini tentang bagaimana pendidikan anak seperti itu. Karena sangat penting, ada hadis Nabi akan putus amal seseorang kalau sudah meninggal dunia kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan. Nah, mampukah kita menyiapkan anak kita mampu berdoa setelah kita berdoa untuk orang tuanya? Nah inilah yang tidak mudah kita lakukan ya. Ya begitu Pak Habibie anaknya sukses semua, tapi pada saat sendirian ya sudah sendiriannya, anaknya di luar negeri tidak bisa pulang, ini tidak bisa pulang, padahal pada saat itu momen ibunya meninggal dunia. Masya Allah ya, penyesalan yang luar biasa. Nah tahap selanjutnya memberikan pengarahan. Jadi pertama teladan, yang kedua jangan dimanjakan ya, tapi terus diberikan fasilitas sesuai perkembangan zaman, tetap dikendalikan. Kemudian yang ketiga memberikan pengarahan dan pendampingan. Nah bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah berbicara tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak ya. Nah, mari kita ikuti. Ada beberapa ya. Jadi inspirasi Al-Quran dan As-Sunnah tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak. 1, perkuat akidahnya ya, perkuat akidahnya ya. Ini surat Luqman
Ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi nasihat kepada anaknya, "Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Ya, inna syirka la zulmun azim." Itu akidah. Nah, kalau akidah seperti yang sudah pernah saya sampaikan itu 3. 1, sudah memilih Islam sebagai agamanya. Yang kedua, rela diatur Allah. Yang ketiga, menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola dalam kehidupannya. 3. Pendidikan akidah itu 3 ini kontrolnya. Ya. Kalau sudah Islam berarti sudah berakidah, tinggal rela diatur Allah enggak. Anak-anak kita suruh bangun subuh nganut enggak? Bukan pertama mungkin orang tuanya yang memaksa bangun subuh, tapi lama-lama dia tahu bahwa sholat subuh ini perintah Allah. Kalau dia bangun subuh kemudian sholat subuh berarti rela diatur Allah. Seperti itu. Kemudian apapun yang dilakukan dalam rangka mencontoh Rasulullah. Rasulullah bagaimana? Nah, itu kalau 3 itu sudah dilakukan, semakin banyak dilakukan berarti akidahnya semakin bagus. Itu 1. Ya. Dulu zaman PKI, ya, saya baca literatur di TK itu anak-anak sudah diajari Tuhan itu tidak ada. Gitu. Coba anak-anak berdoa kepada Allah, pada Tuhan, ya Allah berikan aku pensil. Gitu. Gurunya ngajari begitu. Anak-anaknya berdoa, ya Allah berikan aku pensil. Gitu. Terus ditunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Ada yang sudah dapat pensil? Gitu. Belum. Gitu. Coba kamu sekarang berdoanya diganti, wahai ibu guru berikan aku pensil. Pejamkan mata, wahai ibu guru berikan aku pensil. Pejamkan mata. Terus bu gurunya bagi pensil di meja masing-masing. Buka matamu, di mejanya ada pensil. Kata bu gurunya, kamu masih percaya sama Tuhan? Tuhan itu ada, kamu minta ndak ngasih. Tapi bu guru kamu minta langsung ngasih. Itu PKI itu, luar biasa itu. Itu pendidikan PKI, Pak. Jadi bagaimana anak-anak dicuci ya otaknya supaya tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, itu kalau sudah akidahnya hilang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, anak yang imannya kuat cirinya 2. Selalu merasa bersama Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bukan anak saja, ya kita semualah. Kita itu imannya bagus apa tidak, itu 2 itu, selalu merasa bersama Allah. Jadi kemana saja itu Allah bersama kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita tidak berani gitu? Kenapa kita tidak melangkah gitu? Waktu dulu saya lulus SMA, tidak pernah pergi keluar kota. Sama orang tua tidak pernah diajak keluar kota kemana. Waktu lulus bingung mau kuliah kemana ini. Terus memutuskannya ke Jakarta. Kata teman-teman di Jakarta itu banyak pencoleng, kamu harus siap-siap gitu, olah kanuragan. Nek dibacok mek orang mempan gitu, macam-macam gitu. Tapi alhamdulillah
di SMA sudah diajari bagaimana kita beriman kepada Allah, jadi merasa bersama Allah. Jadi dimanapun kita berada, Allah bersama kita, dan pasti kalau kita baik, pasti Allah akan menolong kita. Gitu. Nah itu iman, itu penting itu. Gitu. Sehingga saya pergi ke Jakarta ya enggak pakai ilmu kanuragan apa gitu, belajar pencak silat aja gitu. Tapi tidak pingin sakti mandraguna gitu, tidak pingin gitu. Karena Rasulullah sendiri tidak sakti. Rasulullah waktu perang Uhud terkena tombak, kena lembing, giginya rompol, jatuh ke jurang. Dikabarkan sudah meninggal dunia, tapi ternyata Rasulullah masih hidup. Perang Uhud itu umat Islam kalah. Pertama menang, kemudian yang tahap berikutnya kalah total. Perang Uhud, Rasulullah giginya rontok, berarti Rasulullah tidak sakti mandraguna. Maka keliru kalau kita menyiapkan diri anak-anak kita supaya menjadi sakti, itu keliru sekali. Kemudian merasa diawasi Allah, karena Allah bersama kita, kita takut kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang beriman, cirinya itu dua. Kemudian yang kedua, setelah akidah, dekatkan anak kita dengan masjid. Nah, dekatkan anak kita dengan masjid. Maka masjid yang ramai dengan anak-anak itu tidak apa-apa. Ramai anak-anak pada lari-lari kemana-mana, nggak apa-apa. Kalau ibunya bapaknya bisa membimbing sehingga anaknya bisa anteng, lebih bagus gitu. Tapi yang namanya anak-anak ya terkadang susah juga gitu, lari-lari gitu. Muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wahum isna asyar. Abna'u asyarin, ya. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat saat usia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mengerjakan sholat saat umur 10 tahun. Jadi anak diperintahkan sholat umur 7 tahun. Kalau di madrasah itu kelas 1 sudah bacaan sholat, kelas 2 bacaan sholat, nanti kelas 2 itu sudah bacaan sholatnya komplit, sudah bisa sholat, bacaan sholatnya sudah komplit. Nanti diajak ke masjid, cara rukuk, cara sujud sudah ngerti sholat gitu. Nanti berikutnya diajari kalau jadi makmum masbuk bagaimana, terlambat 1 rakaat gimana. Itu anak-anak SD kelas 4, kelas 5 sudah ngerti, oh ini saya telat 1 rakaat, maka setelah salam dia bangun tambah 1 rakaat. Itu madrasah kelas 5 sudah ngerti itu sholat itu. Nah itu pentingnya didekatkan anak-anak kita dengan masjid, sehingga anak-anak kita itu hatinya terpaut dengan masjid. Ya, bagaimana anaknya ke masjid, mau bapak ibunya tidak pernah ke masjid, repot sekali itu. Jadi bapaknya ke masjid, anaknya diajak, gitu. Atau ibunya ke masjid, anaknya diajak kalau yang perempuan. 7 golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat. Nah, ada yang cenderung ke masjid, ada enggak, nomor berapa? Pimpinan yang adil, pemuda yang rajin beribadah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. 3 itu orang yang hatinya terpaut dengan masjid, jadi sama masjid itu seneng gitu, seneng, masjid itu seneng gitu. Apalagi sholat berjamaah gitu. Jadi kalau dengar azan itu tertarik kemudian menuju masjid gitu. Masya Allah, itu akan dilindungi Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, tanamkan akhlak yang mulia. Tanamkan akhlak yang mulia.
Dalam aspek akhlak dan kepribadian, bukan saja soal adab makan minum yang diajarkan sejak dini, namun juga Rasulullah mengingatkan kita untuk memisahkan kamar tidur anak laki-laki dengan perempuan agar mereka mampu belajar tata kromo, toto kromo, sopan santun dan kesusilaan sejak usia dini. Jadi kalau sudah 10 tahun itu sholat, kalau tidak sholat dipukul, kemudian tempat tidurnya sudah dipisah antara laki-laki dan perempuan. Itu pendidikan akhlak itu Pak, sampai segitunya. Jadi Islam menekankan sampai segitunya ya. Jadi anak disukai oleh orang banyak karena akhlaknya bagus, sehingga banyak orang yang senang kalau lihat anaknya, bapak ini senang gitu karena sopan, menghargai orang tua ya, mengasihi sesama gitu. Insyaallah ya. Sampai kalau mau ngomong jelek itu nggak jadi. Kalau mau ngomong jelek itu nggak jadi. Sementara kan banyak anak-anak yang kalau ngobrol itu kaki 4 itu keluar semua gitu. Tapi ada anak yang mau ngomong yang itu nggak jadi gitu. Nggak jadi karena dibiasakan sama orang tuanya seperti itu, dididik tidak ngomong yang jelek gitu. Nah sekarang terkadang gitu, cabai pedes itu namanya apa Bu? Cabai setan Bu ya. Oh, cabai setan gitu. Lombok pedes itu lombok setan gitu. Masya Allah. Nah itu dihindari, mesti kata-kata seperti itu dihindari gitu. Tapi di masyarakat, di pasar, duwe lombok setan pun susah gitu ya. Kenapa namanya lombok setan ya? Masya Allah. Kayak gitu. Akhlak gitu ya. Anak disukai orang banyak karena akhlaknya yang baik. Kemudian yang keempat, tarbiyah jasadiah. Ya, jadi jasadnya, fisiknya juga dididik biar menjadi fisiknya kuat gitu ya. Alimu auladakum as-sibahah warimayah warukubal khail. Jadi ajari anakmu berenang, memanah dan menunggang kuda. Ya. Al mu'minun gawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, ini fisiknya kuat ya, makannya yang bergizi. Kemudian ya dari TK kan sudah ada olahraga, SD ada pelajaran olahraga gitu. Mestinya tidak ada pelajaran olahraga juga ada diajari. Jadi mestinya tidak usah dijadwal. Tapi olahraga sudah menjadi bagian kehidupan dari kecil. Ya. Program menguatkan jasmani anak. Ya. Monggo dibuatlah oleh kita apa ya. Ini ada contoh-contoh ya. Wah ini coba Pak, ini anak SD mau sekolah harus nyebrang sungai kayak gitu, nggak ada jembatan. Ini di Indonesia Pak, ini masih ada yang seperti ini. Ya, kemudian yang kelima, tarbiyah mihariyah, skill. Ya, di samping jasadnya kuat, anak-anak kita dibekali dengan keterampilan, minimal 1 keterampilan. Apa? Monggo.
Bapak Ibu memberikan keterampilan yang apa ya. Zaid bin Sabit dalam usia belasan tahun diperintahkan mempelajari bahasa Ibrani dalam setengah bulan sama Rasulullah. Ini sama Rasulullah diperintahkan, wahai Zaid, kamu belajar bahasa Ibrani. Itu dipelajari setengah bulan bisa menerjemahkan bahasa Ibrani. Itu Zaid bin Sabit, luar biasa ya. Kalau anak bapak ibu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bagus sekali gitu ya. Karena sumber ilmu biasanya dua bahasa itu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Maka saya dulu waktu mondokkan anak itu terpikirnya begitu, kalau mondok itu bahasa Arabnya kena, bahasa Inggrisnya kena gitu. Otomatis dua itu. Oleh karena itu waktu kuliah ya teman-temannya banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, dia tukang nerjemahkan bahasa Inggris. Ini terjemahkan satu halaman 5.000, satu halaman 5.000 sudah diketik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau yang S2 spesialis 7.000. Jadi karena jurusan kedokteran kan di rumah sakit ada spesialis gitu. Itu yang spesialis juga tidak bisa bahasa Inggris, maka sama anak saya diterjemahkan. Kalau yang spesialis 7.000 satu halaman. Kalau yang S1 5.000. Nah itu bisa bahasa Inggris gitu. Masya Allah ya. Jadi miharia skill. Nah monggo dipilih apa skillnya. Kemudian yang keenam, ajarkan kepedulian terhadap orang lain yang berjasa. Nomor satu, orang tua. Bapak Ibu sukses itu kalau tidak ada ridho orang tua, tidak ada apa-apanya. Sukses Bapak Ibu, anak-anak kita kalau diridhoi oleh orang tuanya. Maka ada seorang santri datang ke ustadznya, Ustadz, bagaimana supaya kehidupan saya itu berkah? Ustadznya bilang, kamu pernah nggak mendoakan orang tuamu? Ya pernah katanya. Coba doanya seperti apa? Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba ulangi. Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi lagi. Ulangi. Terus setelah sampai 10 kali santrinya tidak kuat. Ustadz, kok saya disuruh ngulangi terus, apa bacaan saya salah? Apa bacaan saya salah? Gitu. Ustadznya bilangnya begini, kamu mendoakan orang tua kok ditung. Mendoakan orang tua kok ditung. Ngerti 10 kali berarti kan ditung. Mendoakan orang tua itu jangan dihitung. Setiap ada kesempatan berdoa, doakan orang tua nomor satu. Itu nanti akan menjadikan hidup kita berkah. Nah ini ada orang yang berani memutus hubungan silaturahim dengan orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan mencium bau surga anak yang memutus hubungan silaturahim dengan orang tuanya. Kemudian guru. Maka Rasulullah mengajarkan doa, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayihina, guru-guru, ampuni ya Allah guru-guru kami, wali masyayihina, wali ikhwanina, teman-teman kami, dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang berjasa lainnya, anak-anak kita diajari orang-orang yang berjasa kepada anak kita siapa? Nah itu punya kepedulian seperti itu. Ya. Nah Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Sedikitlah berkaitan dengan pendidikan anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau Bapak Ibu sudah pernah dapat, ya mudah-mudahan ini menguatkan. Kalau belum pernah dapat, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu sehingga kita bisa mempraktekkan dalam keluarga kita masing-masing,
sehingga akan muncul generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang akan dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada, nggak usah pertanyaan Pak Au? Nggak usah ya. Kalau mau tanya WA sajalah, gitu. Bisa nanti saya jawab insya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.